Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Fauzia dan di kesempatan kali ini saya akan melakukan uji asumsi klasik menggunakan data sekunder di software SPSS. Pertama, apa sih uji asumsi klasik itu? Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Macam-macam uji asumsi klasik itu ada 4, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskidestisitas, dan uji autokorelasi. Nah, dalam uji normalitas terbagi lagi menjadi 3, yaitu histogram, normal PP plot, dan one sample KS. Lalu di uji heteroskidestisitas terbagi lagi menjadi 4, yaitu ada scatter plot ini wajib ya. Lalu ada Gleiser, ada Park, dan White. Nah, yang ketiga ini itu tidak diwajibkan atau sesuai syarat dan ketentuan yang dipakai oleh kampus kalian. Di uji kali ini kita akan lakukan dengan data sekunder ya. Sekarang kita mulai dari menyiapkan tabulasi data sekunder dari Excel. Seperti ini ya. Jadi di sini ada judulnya yaitu pengaruh return on asset atau ROA, return on equity ROE, dan price earning ratio atau PER terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI di periode 2016 sampai 2019. Sektor perbankan yang kita pakai di sini itu ada 8 sektor ya, ada BCA, BRI, BNI, Danamon, Mandiri, CIMB Niaga, Maybank, dan Permata. Lalu periode yang kita gunakan itu 2016 sampai 2019 alias 4 tahun ya. Di sini ada data ROA-nya, ROE dalam persen, ada PER, dan ada harga saham. Data ini akan saya pindahkan ke SPSS. Namun sebelum itu kita buka ke variable view-nya dulu, terus kita namain ya sininya. Jadi X1, yang di bawahnya X2, X3, lalu yang keempat itu Y. Lalu pada kolom label ini, yang pertama itu kita namakan menjadi ROA, yang kedua ROE, yang ketiga PER, dan yang keempat ini atau yang Y kita ubah menjadi harga saham. Lalu di kolom desimal ini, angka 2 ini tuh maksudnya adalah 2 angka di belakang koma. Jadi yang X1 sampai X3 ini pada tabulasi data yang sudah kita siapkan ini memiliki 2 angka di belakang koma. Sementara untuk harga saham, desimalnya ini kita nolkan karena pada harga saham tidak terdapat 2 angka di belakang koma. Bisa dilihat di tabulasi data ini. Untuk di kolom yang lain, kita biarkan seperti ini aja ya, teman-teman. Sekarang kita pindahkan ke data view ya. Di sini udah kelihatan ada tabel X1, X2, X3, dan Y. Lalu kita akan pindahkan data dari Excel dari angka yang awal sampai angka yang terakhir. Seperti ini ya. Kita blok. Di CTRL-C aja. Terus kita ke SPSS lagi, kita klik yang pertama, kita CTRL-V atau kita paste. Nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Sekarang kita klik Analyze, lalu kita ke Regression, dan klik Linear. Di dependent ini, kita masukkan harga saham. Lalu yang di independent, kita pilih ROA, ROE, dan PER ke dependent. Setelah itu, kita buka statistics, terus harus dipastiin kalau estimates dan model fit ini sudah terchecklist ya. Continue. Setelah itu kita ke plots. Di plots ini kita checklist yang histogram dan normal probability plotnya. Continue. Sekarang kita klik yang save. Di sini ada pilihannya, ada 2 pilihan.
Tapi kita pilih yang residuals, kita klik yang unstandardized. Continue. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini ya outputnya. Karena fokus kita adalah uji asumsi klasik bagian normalitas, kita scroll ke bawah, kita fokus pada chart histogram ini, dan juga pada normal PP plot of regression standardized residual, seperti yang ada di gambar ini. Setelah itu kita akan ke uji normalitas selanjutnya, yaitu one sample KS, dengan cara klik Analyze, Non-Parametric Test, lalu kita ke Legacy Dialogs dan pilih one sample KS. Setelah terbuka seperti ini, kita pilih yang Unstandardized. Kita masukkan ke kolom Test Variable List. Setelah itu klik OK. Nah, nanti keluarnya akan seperti ini. Di sini terlihat output dengan nama one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini bisa kita lihat 0,010 yang mana lebih besar dari 0,05. Yang mana berarti uji ini normal. Setelah ini kita akan melakukan uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Dari data view ini kita pergi ke Analyze, kita cari Regression, lalu klik Linear. Klik Statistik. Setelah itu yang Estimates dan Model Fit-nya kita hilangkan checklistnya, kita ubah dengan Covariance Matrix dan Collinearity Diagnostics. Continue. Lalu pada plots, kita juga akan menghapus checklist dari histogram dan normal probability plot. Continue. Lalu pada save, kita unchecklist yang unstandardized. Lalu continue, klik OK. Pada output ini kita akan fokus ke tabel coefficients-nya. Jadi di sini bisa kita lihat VIF-nya ini tuh tidak boleh lebih dari 10. Sedangkan ini tuh hasilnya masih kurang dari 10, yang berarti sudah benar. Lalu yang di kolom tolerance ini harus lebih besar dari 0,01. Dan di sini itu sudah lebih besar dari 0,01, yang berarti sudah valid. Jadi di uji multikolinearitas ini tidak terjadi masalah. Ini kita akan melakukan uji heterokidestisitas. Caranya, kita ke data view lagi, klik Analyze, Regression, lalu klik Linear. Di statistiknya, kita checklist yang di Model Fit dan di Estimates-nya lagi. Lalu Continue, lalu di Plots-nya, Y-nya kita masukkan dari sini, X-nya pun juga sama, kita masukkan dari sini. Continue, ada tombol Save, kita harus pastikan kalau unstandardized ini di unchecklist. Lalu di Continue, lalu klik OK. Outputnya akan menjadi seperti ini. Di sini ada scatter plot, yaitu regression standardized predicted value. Untuk memastikannya lagi, kita bisa memakai uji Glatzer. Caranya dengan pergi ke Transform, lalu klik Compute Variable. Di target variable ini kita klik Appreciate. Lalu di function group ini kita klik Arithmetic, klik ABS, kita klik Unstandard, kita okekan saja. Hasilnya akan seperti ini. Compute Appreciate sama dengan ABS, buka kurung, res underscore 1, tutup kurung, execute. Selanjutnya sekarang kita ke Analyze lagi, kita pilih Regression, lalu ke Linear. Lalu di dependent ini harga sahamnya kita keluarkan, terus kita ganti jadi Appreciate. Setelah itu kita klik statistik, kita biarkan seperti ini di checklist pada Estimates dan Model Fit. Continue, lalu kita cek di plot,
Nah, di plus ini kita kosongkan aja ya. Kita kosongkan, continue. Lalu di save ini kita biarkan seperti ini tanpa di checklist. Kita continue. Lalu kita oke-kan. Lalu outputnya akan menjadi seperti ini. Sekarang kita fokus ke tabel koefisiennya. Dalam aturan itu, uji ini tidak bermasalah jika angkanya lebih besar dari 0,05. Jadi di sini kita bisa lihat kalau angkanya itu lebih besar dari 0,05. Yang berarti tidak ada masalah. Sekarang kita akan melakukan uji asumsi klasik bagian yang keempat, yaitu uji autokorelasi. Kita pergi ke analyze, regression, lalu linear. Di dependent ini kita ubah jadi harga saham seperti ini. Lalu kita ke statistics. Ini dibiarkan saja estimates dan model fit-nya. Lalu kita tambahkan dengan Durbin Watson. Continue. Setelah itu langsung kita oke. Di sini outputnya akan terlihat ya. Di sini outputnya akan terlihat nilai Durbin Watson-nya. Nilai Durbin Watson ini harus lebih besar dari 1,6505. Sedangkan di Durbin Watson saya ini ada 1,773 yang berarti lebih besar dari nilai 1,6505. Yang berarti nilai ini tidak ada masalah. Berarti uji autokorelasi ini semuanya sudah tidak ada masalah ya. Sekian untuk video tutorial dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.